قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يسبقون يوم القيامة فإذا موسى آخذ بقائمته فإذا نبي موسى آخذ بقائمته من قائم العرش وقال المجلسون عن عبد الله بن فضل عن أبي سلمة بن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. Malaikatu waruhu ilaihi, naik para malaikat dan Jibril kepada Allah ke atas, dan Allah ada di atas langit. Maka wajah pendalilannya adalah dikatakan ar-ruh sebagai Jibril, yang mana pendalilannya al-malaikah. Jibril juga termasuk malaikat bersifat umum, namun dikhususkan dengan diatofkan kepadanya menunjukkan keutamaan. Apakah ada dari lain di Al-Quran? Banyak. Contohnya juga seperti keutamaan dari buah-buahan an-nakhl. Apa nakhl? Kurma. Dan ruman. Apa ruman? Durian. Delima. Maka diutamakan oleh Allah seperti di dalam surat Ar-Rahman, fihima fakihatu wan nakhlu waruman. Fihima, pada surga yang dua itu, fakihatun, buah-buahan. Kemudian setelah disebutkan buah-buahan, dikhususkan wan nakhlu dengan atifah. Maka nakhl termasuk buah-buahan apa tidak? Waruman, delima termasuk buah-buahan atau tidak? Maka di sini diatafkan secara khusus kepada umum. Disebutkan wa fihima au fihima fakihatun wan nakhlu waruman. Maka an-nakhl dan ruman khusus diatafkan kepada umum apa? Fawakih, fakihah, dari buah-buahan. Maka pengkhususan diatafkan kepada yang bersifat umum menandakan kemuliaan. Maka ruman, delima mulia, dan kurma dari buah-buahan yang mulia. Dan contoh yang lain juga tentang para nabi, seperti di dalam surat An-Nisa penyebutan Ibrahim dan Ismail dari para nabi. Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila. Dalam ayat ini Allah berkata, inna auhayna ilaika, kami memberikan wahyu kepada kamu wahai Muhammad seperti kami dulu memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Maka Ismail dan Ibrahim nabi atau tidak? Lalu kenapa disebutkan wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail? Ibrahim dan Ismail termasuk dari wan nabiyyin. Walakin ba'da dzikr an-nabiyyin min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila ma'awawi atfin, dengan waw atf, menunjukkan Ibrahim dan Ismail mempunyai kedudukan yang mulia. Bismillah. Karena dia diatofkan khusus Ibrahim dan Ismail kepada an-nabiyyin yang bersifat umum. Maka ini juga contoh. Dan contoh masih dalam permasalahan Al-Anbiya juga di dalam surat Al-Ahzab, wa in akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa minka wa min nuhin. Maka di sini disebutkan setelah lafaz umum an-nabiyyin, wa id akhadna minan nabiyyin, di saat kami mengambil sumpah-sumpah dari para nabi, wa minka wa min nuhin, dan diambil dari kamu juga wahai Muhammad dan dari Nuh. Nabi Muhammad nabi apa tidak? Naam, nabi. Minan nabiyyin. Wa Nuh dari nabi atau tidak? Dari nabi. Maka dua di sini, Muhammad dan Nuh, dari nabi. Lalu kenapa dikhususkan dari keumuman minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai keutamaan dari nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Nuh mempunyai keutamaan dari nabi-nabi yang lain. Maka selesai dari ayat yang pertama tentang permasalahan bahwa para malaikat naik ke atas kepada Allah. Kemudian barakallahu fikum,
Pendalilan Imam Al-Bukhari juga, yang naik ke atas bukan hanya malaikat, tapi apa? Amal-amal soleh yang dilakukan oleh Bani Adam. Maka kita mengharap Allah menerima amalan kita tadi salat maghrib, dan amalan kita sekarang menuntut ilmu yang merupakan ibadah yang wajib sesuai hadis dari Anas, Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Maka kita dalam keadaan menuntut ilmu, ya ibadallah, niatkan kepada Allah bahwa kalian ba'da salat fajr, salat duhur, salat maghrib, salat yang lainnya, kemudian belajar, niatkan. Bukan hanya seperti sekolah, seperti kebiasaan keluar dari sakan, keluar dari pondok atau dari rumah, kemudian ke masjid, seperti suatu siklus yang seakan-akan terbiasa. Jangan. Tetapi niatkan, oh sekarang pelajaran Sahih Al-Bukhari ba'dal maghrib. Niatkan bahwa itu mengangkat kebodohan pada diri kalian. Niatkan itu adalah ibadah yang agung, menuntut ilmu. Maka dapat pahala. Maka di sini pendalilannya yang naik. Kalau tadi para malaikat, juga amal-amal soleh kita naik kepada Allah. Maka sholat maghrib kita kalau diterima akan naik kepada Allah. Dan sekarang belajar menuntut ilmu akan naik kepada Allah. Maka ini pendalilan Imam Al-Bukhari tentang kedudukan Allah di atas langit, di mana Allah berfirman, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal amalu as-salihu yarfa'uhu. Maka ilaihi yas'adu, ini pendalilannya. Hanya kepada Allah naik al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, tasbih, tahmid, takbir. Tadi kita setelah salat bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bertasbih, bertahmid dan bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya al-kalimut thayyibu naik kepada Allah. Wal amalu shalihu yarfa'uhu, dan amal-amal soleh Allah mengangkat kepada dirinya di langit. Maka ini poin pendalilan yang jelas. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari setelah menyebutkan ayat Al-Quran ini, kemudian dia beristidlal dengan qala Mujahid, berkata Mujahid, di mana di dalam matan tadi disebutkan qala Mujahidun al-amalu soleh yarfa'u al-kalima at-thayyibah. Maka asar ini barakallahu fikum telah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Al-Waraqa jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka hadis ini hadis yang sahih. Dikatakan Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Mujahid, namun diketahui siapa wasithah, namanya Qasim Ibnu Abi Bazah, dan dia rawi yang thiqah. Maka sanad ini bersambung. Berkata Mujahid, ucapan Allah ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uhu, qala al-amalu shalih yarfa'u al-kalamut thayyibu. Al-kalamut thayyibu, maka diangkat kepada Allah kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal soleh. Maka sanadnya sahih dari ucapan Mujahid. Dan begitu pun ucapan Qatadah Ibnu Di'amah, yang mana dia mengatakan la yaqbalullah qaulan illa bi'amal. Wa ahsanul amal qabalallahu minhu. Maka Allah mengangkat amal-amal di saat menerimanya. Maka asar Mujahid ma'ruf, asar yang hasan dari Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurei an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, sanadnya hasan. Dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari khobar yang mu'allaq, yang mana disebutkan dari khobar mu'allaq tersebut, waqala Abu Hamzah an Ibni Abbas,
Maka ini khobar yang mu'allaq. Karena Al-Bukhari tidak mendengar dari Abu Hamzah, murid dari Ibnu Abbas. Namun kita katakan mu'allaq ini telah disambung oleh Imam Al-Bukhari itu sendiri. Di dalam kitab Al-Manaqib menceritakan tentang keutamaan Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari di kitab Al-Manaqib. Maka disebutkan dengan sanad yang bersambung, berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsani Amr ibnu Abbas, haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, Imam, haddatsana Al-Musanna an Abi Hamzah an Ibnu Abbas, bertemu dengan Abu Hamzah dari Ibnu Abbas, yang lafadznya seperti disebutkan di dalam matan yang mu'allaq. Lama balagha Abu Dzarin mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat utusan Nabi sampai kepada Abu Dzar, qala li akhihi irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun ya'tihil khabaru minas sama. Maka Abu Dzar di saat datang utusan Nabi menyerukan kepada seluruh Jaziratul Arab bahwa telah datang Nabi Muhammad, dia seorang nabi. Maka berkata Abu Dzar kepada saudaranya, naiklah kamu kepada lembah dari Yathrib, Madinah tersebut, dan ketahuilah di sana ada seorang laki-laki yang mengaku bahwa dia seorang nabi, ya'tihil khabaru minas sama, yang dia mempunyai wahyu, datang wahyu itu dari langit. Ini poin pendalilan. Maka Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan hadis yang mu'allaq, maka hadis ini telah disambung oleh Imam Al-Bukhari tersebut. Bismillah. Maka dari pendalilan ayat-ayat di atas dan tafsir dan juga hadis tadi tentang ucapan Abi Dzar kepada saudaranya agar dia mencari khabar tentang seseorang yang mengaku nabi dan mengaku bahwa dirinya mendapatkan wahyu yang datang dari langit. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah Jalla wa Ala sifat zatiyahnya, sifat personnya Allah itu di atas langit. Maka ini manhaj ahli sunnah wal jamaah, Allah itu di atas langit. Maka ini adalah keyakinan yang bersumber dari Al-Quran. Ar-Rahman alal ars istawa, Allah bersemayam di atas arsnya, di atas langit. Dan Allah berfirman, a'amintu man fis sama, tidaklah kalian merasa aman ataupun tidaklah kalian merasa aman dari azab dari Allah yang ada di atas langit. Ini dari pendalilan Al-Quran. Dari pendalilan sunnah nanti akan kita bahas di Sahih Al-Bukhari yang akan kita baca. Dan dari pendalilan fitrah, fitrah manusia semua, mereka yang mempunyai dan meyakini mempunyai Rabb, baik Rabb yang salah atau Rabb yang benar. Seperti kaum muslimin kita sekarang mempunyai Rabb, Allah yang menciptakan kita, Rabb yang benar, yang berhak untuk disembah. Di mana tempatnya? Tadi dikabarkan di Al-Quran, di atas langit. Dan di hadis-hadis yang diantaranya hadis yang akan kita baca sekarang. Dan juga pendalilan tadi di Al-Quran bahwa kalimatut thayyib naik kepadanya. Dan juga al-malaikah war-ruh naik kepada ilaihi. Maka ini semuanya menjadi pendalilan dari segi pendalilan dan dari segi fitrah. Semua manusia yang menyangka dan menganggap dia mempunyai Rabb, sesembahan, maka sesembahan itu tidak pantas hidup bersama mereka. Dan sesembahan itu apalagi ikut bersama mereka di tempat-tempat yang kotor, tidak pantas. Ini secara fitrah. Coba kita rujuk kepada
kelompok-kelompok kufar terdahulu. Maka misalnya kelompok Yunani kuno. Kelompok Yunani kuno di mitologi mereka, keyakinan mereka, dan ini keyakinan terus-menerus ada, bahwa para dewa mereka yang dipimpin oleh Zeus, dewa halilintar, yang mana dewa Zeus ini coba yang mereka yakini, yang mempunyai anak Apollo, dan Zeus juga menikah dengan Dewi Hera, dan Zeus kadang-kadang menikah manusia yang anaknya jadi Hercules, ataupun menikah dengan perempuan yang lain menjadi Achilles. Alhasil, Zeus ini di mana coba tempatnya? Apakah dengan mereka? Di kamar, di rumah dengan mereka, ataupun di tempat-tempat yang kotor? Tidak ridho orang-orang Yunani kuno. Di mana? Di puncak gunung Olympus yang tinggi. Kenapa? Karena mereka sesembahan kami, mulia di atas. Ini fitrah. Yang kedua, tahu kelompok Viking? Orang-orang North Viking, maka mereka meyakini bahwa dewa mereka bernama Odin yang agung. Dewanya orang Viking Odin. Maka the Lord